Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repalah dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fluida. Fluida berasal dari bahasa Inggris dari kata fluid, yaitu artinya cairan. Secara umum, fluida adalah zat cair yang dapat mengalir dan dapat memberikan hambatan ketika diberikan tekanan. Sebenarnya fluida itu terbagi menjadi dua, yaitu fluida zat cair dan fluida zat gas. Fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Pada video pembahasan ini kita akan membahas tentang fluida statis, fluida yang tidak bergerak atau diam. Pada fluida statis ada namanya adalah, pertama kita bahas massa jenis. Massa jenis disimbolkan dengan huruf Rho, dibaca dengan Rho. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat benda tersebut, partikel benda tersebut, maka semakin besar massa jenis benda itu. Itu massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel benda, maka semakin besar massa jenis benda itu. Secara matematis dirumuskan dengan Rho sama dengan massa per volume. Massa jenis sama dengan massa berbanding terbalik dengan volume benda tersebut. Dengan Rho sama dengan massa jenis, satuan SI-nya adalah kilogram per meter kubik, M adalah massa, satuan SI-nya adalah kilogram, dan volume P adalah volume benda, satuannya adalah meter kubik. Sebenarnya massa jenis memiliki tabel massa jenis suatu benda. Misalnya massa jenis air, massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Massa jenis minyak ada, yaitu 800 kg per meter kubik. Dan massa jenis air raksa 13.600 kg per meter kubik. Itu adalah massa jenis. Jika kita ingin mencari, di sini adalah massa jenis, kita mencari massa benda, maka massa rumusnya adalah massa sama dengan massa jenis dikali volume benda. Jika kita ingin mencari massa benda itu di dalam cair. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam fluida. Ada banyak hukum yang terdapat dalam fluida. Ada hukum Archimedes, ada hukum Bernoulli, ada hukum Pascal, dan ada viskositas, ada tegangan permukaan. Pada pembahasan ini kita akan membahas yang kedua, yaitu hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah jika benda kita celupkan ke dalam air, benda di atas atau kayak Archimedes yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Tuliskan, hukum Archimedes adalah bila kita masukkan benda
ke dalam zat cair. Zat cair ini misalnya adalah air atau fluida. Benda tersebut atau benda itu akan mendapat gaya ke atas. Gaya ke atas itu dalam hukum Archimedes disimbolkan dengan Fa. Gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Dalam matematis, rumus hukum Archimedes yaitu Fa gaya ke atas atau gaya Archimedes sama dengan seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari gaya benda adalah massa dikali dengan gravitasi. Karena fluida ini adalah adalah zat cair, maka dia memiliki massa jenis. Kita sudah ketahui bahwa rumus massa jenis adalah Rho sama dengan M per P, sehingga M kita ingin mencari massa sama dengan Rho dikali P, sehingga gaya Archimedes benda zat cair tersebut sama dengan Rho dikali G dikali P. Rho fluida, P fluida atau volume zat cair. Dengan Fa adalah gaya Archimedes, satuannya adalah Newton. Rho massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi, satuannya meter per sekali kuadrat. Pm adalah volume fluida, satuannya meter kubik. Ada 3 keadaan suatu benda di dalam zat cair. Ketika benda dalam zat cair kita masukkan satu benda itu akan mengalami ada yang pertama yaitu terapung. Yang kedua adalah benda itu melayang. Yang ketiga adalah tenggelam. Misalkan yang terapung, jika ada sebuah bejana yang berisi air, kita masukkan atau kita celupkan suatu benda itu terapung. Sebagian benda di dalam air dan sebagiannya di atas permukaan. Hukumnya di sini adalah kita lihat ke atas itu adalah gaya Archimedesnya, sedangkan ke bawah adalah berat benda tersebut BB, sehingga dapat dirumuskan F Archimedes atau Fa sama dengan W benda, berat benda itu. Kita sudah ketahui bahwa gaya Archimedes itu rumusnya adalah Fa sama dengan Rho fluida dikali G dikali dengan P fluida. Kita masukkan saja, sehingga Rho fluida dikali dengan G dikali P fluida sama dengan W berat benda sama dengan massa dikali gravitasi, sehingga Rho benda dikali G kali volume benda sama dengan Rho benda dikali dengan volume benda dikali gravitasi. Atau sebenarnya kita berikan Rho G volume benda. Syarat benda mengalami terapung yaitu kita lihat massa jenis fluida harus lebih besar dari massa jenis benda, atau massa jenis benda harus lebih kecil dari massa jenis fluida. Itu syarat benda itu terapung. Yang kedua, benda itu melayang.
melayang. Benda itu melayang. Misalkan ada sebuah bejana seperti yang pertama tadi, kita masukkan ke dalam air. Kita masukkan, benda itu mengalami terapung di dalam air. Kita buat apanya? W itu adalah W benda ke bawah, F Archimedes, sama seperti yang tadi. Sehingga dapat kita rumuskan F Archimedes sama dengan W benda seperti yang tadi. F fluida dikali dengan G kali P fluida sama dengan Rho benda dikali P benda dikali G kali P benda. Syarat benda melayang yaitu massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Inilah syarat benda terapung. Sedangkan yang tadi syarat benda ini melayang, syaratnya adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Sedangkan terapung massa jenis benda harus lebih kecil dari massa jenis fluida. Keadaan yang ketiga adalah benda itu mengalami tenggelam. Kita buat ilustrasi seperti yang tadi. Misalnya sebuah bejana kita masukkan ke dalamnya benda itu akan tenggelam, arti di bawah permukaan. Yaitu ada gaya ke atas, ada berat ke bawah. W benda, gaya ke atasnya itu sama dengan gaya normalnya, sehingga FA tambah N, sehingga dirumuskan FA tambah N sama dengan berat benda. Sehingga kita ingin mencari gaya normalnya, N sama dengan W benda dikurang FA, F Archimedes. Sehingga kita ingin mencari N sama dengan W benda dikurang FA, tahu gaya ke atas, sehingga N sama dengan Rho benda dikali G dikali volume benda dikurang dengan Rho fluida dikali G kali P volume fluida. Syarat benda tenggelam yaitu massa jenis benda harus lebih besar dari massa jenis fluida. Itulah syarat benda tenggelam. Berarti dari situ dapat kita ketahui bahwa jika benda itu terapung, berarti massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Jika benda itu melayang, berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan ketika benda itu tenggelam, maka massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, terdapat massa benda 300 kg dan volume benda 400 meter kubik. Berapakah massa jenis benda massa jenis benda tersebut? Berarti diketahui massa M sama dengan 300 kg, volume benda 400 meter kubik. Nah, di soal itu ditanya adalah massa jenis benda, berarti Rho. Berarti yang kita bahas sebelumnya, rumus dari Rho sama dengan massa per P, sehingga Rho sama dengan 300 per kita masukkan 400. Habis tinggal 3/4 atau Rho sama dengan 0,75 kg per meter kubik. Itulah massa jenis benda tersebut. Contoh soal yang kedua, jika massa jenis S 920 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah volume S yang tercelup di air? Kita ilustrasikan dalam gambar. Misalkan ada sebuah bejana berisi air dimasukkan ke potong es. Nah, seperti gambar yang pertama itu, berarti ada gaya ke atas F Archimedes dan ada berat WB. Sehingga kita jawab di soal ini diketahui
Massa jenis es berarti rho es sama dengan 920 kg per meter kubik. Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Di soal ditanya adalah volume es yang tercelup di air. Berarti V air per P es. Volume es yang tercelup di dalam air. Kita ilustrasikan seperti gambar yang tadi. FA berarti gaya Archimedes sama dengan berat benda W benda, sehingga rho F Archimedesnya kita buat adalah F air. Cairnya adalah air. Berarti air dikali gravitasi dikali volume air sama dengan W benda. Berarti massa jenis benda dikali G dikali volume benda. Gravitasi kita habiskan karena sama gravitasinya. Kita yang tanya adalah volume air per volume es. Berarti P air per volume es. Berapakah volume es yang tercelup di dalam air? Berarti PS rho es per rho air, sehingga dapat berbandingkan massa jenis es berapa? 920 per kilogram per meter kubik per 1000. Kita habis kilogram per meter kubik, habis, sehingga 92 dibagi 100 sehingga 0,92 bagian. Berarti massa jenis es, volume es yang tercelup di dalam air adalah 0,92 bagian atau 92%. Itulah massa jenis, itulah volume es yang tercelup di dalam air. 0,92 bagian atau 92%. Cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang fluidostatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.